Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Karena itulah nanti izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan Timnas Amin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti-buktinya atas penyimpangan dan pelanggaran kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini. MK mandek, maka karena mindset 01 dan 03 sudah perlawanan, maka akan habis-habisan diangket misalkan. Atau sebaliknya gitu. Kalau di ini ngikut arus lah, kalau ternyata di MK ini dia ngikut gitu. Ya kalau memang MK memble, kemudian DPR ikut memble, ya memang negara memble. Ya, ya kan? Tapi kan kita tidak berharap. Kita ingin negara ini negara yang mengembalikan kepada pikiran cerdas the founding fathers. Ya, mereka membangun negara ini dengan segala pikiran maksimalnya dan ingin membaikkan bangsa dan negaranya ke depan. Jadi kalau sekarang ini mungkin jadi dihianati, MK mengkhianati, DPR juga tidak menggunakan hak yang dimilikinya, kewenangan yang dimilikinya tidak digunakan, padahal itu dituntut juga oleh rakyat, oleh masyarakat, sama saja DPR-nya berkhianat. Gitu. Jadi memang akhirnya ya realita organ negara seperti itu, gitu kan. Ya kita masyarakat bagaimana ini menghadapi demikian. Ya, itulah yang kemudian akhirnya akan ada reformasi. Mungkin kalau itu Paloh yang akhirnya belok juga dari prinsip apa yang disebut dengan restorasi gitu ya. Kemudian juga sekarang muncul revolusi. Semua itu jadi opsi-opsi perubahan ketika mandek, Pak. Gitu. Ketika mandek proses hukum yang reguler gitu, yang linier, ya pasti orang akan cari jalan yang unlinear, yang irregular gitu. Dan itu bisa saja tadi apakah restorasi, reformasi, bahkan revolusi gitu. Bukan hal yang mustahil ketika semuanya mandek, Pak. Nah, tinggal para pemimpin bangsa ini, para politisi ini apa menjadi penyebab dari kemandegan itu, gitu kan. Saya kira saatnya bertanggung jawab lah, gitu ya. Cerdas lah, gitu kan. Futuristik lah dalam melihat kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Rakyat sudah terlalu lama dibohongi, gitu Pak, oleh perilaku para politisi yang tidak bertanggung jawab dan memikirkan dirinya sendiri atau partainya sendiri.
Nah itulah situasi yang kita merasa ditipu berkali-kali gitu ya. Kan ini membuahkan sebuah kemarahan, kejengkelan. Kalau Pak Rizal barusan sampaikan, ini kalau ini mandek bisa jadi ada suasana batin di rakyat ini yang akhirnya bergejolak luar biasa, memunculkan reaksi yang tadi revolusi apa segala macam. Tapi yang disebut mandek itu batasannya sampai mana kira-kira Pak Rizal? Ini disebut karena anggaplah misalkan kita tahu November ini ada pilkada, bisa jadi kan partai-partai sekarang beralih fokus nih dari yang presiden ke pilkada. Ya, artinya begini, ini kan efeknya efek domino. Kalau presiden saja bohong-bohongan bisa, pasti pilkada juga bohong-bohongan lagi. Pak. Kalau inilah pentingnya kita luruskan saat ini, gitu kan, supaya nanti ke proses pemilihan kepemimpinan di tingkat daerah juga bersih. Bersih sekali mah enggak lah, tapi jangan kotor sekali gitu seperti sekarang ini, gitu. Jadi akan berdampak ini, gitu. Akhirnya ya kita akan ketemu dengan boneka-boneka, Pak. Itu presiden boneka, nanti kemudian juga kepala daerah provinsi maupun kabupaten kota boneka. Siapa yang mengendalikannya? Jadi kita ini rakyat ini hanya sebagai alat sementara saja. Bahkan gitu dengar-dengar Pak, para PJ gubernur, PJ wali kota, bupati itu pada mau nyalon juga maju. Iya, dan itu orang-orang presiden. Nah, iya jelas. Iya, sebab itu juga melanggar azas demokrasi. Bagaimana seorang kepala daerah yang masa jabatannya panjang ditunjuk gitu, baik oleh presiden maupun oleh Mendagri. Ya Mendagri ya presiden juga. Akhirnya inilah otoritarian gitu. Inilah sikap atau prinsip kehidupan yang otoriter. Tapi pemeriksaan penyelidikan tentang otoritarian ini lebih memungkinkan di hak angket kah? Atau itu bisa juga di MK? Di hak angket. Di angket ya. Berat, karena itu otoritarianisme itu adalah ismu politik, bukan ismu hukum. Itu. Oleh karena itu hanya bisa dilakukan oleh lembaga politik. Nah, lembaga politik yang mandek, ya akhirnya kekuatan politik real itu rakyat, Pak. Rakyat itu entitas politik yang paling dominan, bisa melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar aturan-aturan yang baku. Itu. Jadi harus proses politik. Tadi yang disebut dengan reformasi, restorasi ataupun revolusi, itulah proses politik, bukan proses hukum. MK itu lembaga hukum, gitu, yang mengurusi masalah politik, tapi dia lembaga hukum, gitu. Baik Pak Rizal. Pertanyaan terakhir Pak Rizal nih, kira-kira kalau bicara sosok Pak Jokowi ini, saya melihat tuh ada dua sudut pandang. Ada yang satu melihat bahwa beliau ini seorang yang dikendalikan dengan segala keanehan perilakunya, ya karena beliau boneka gitu, sehingga beliau dikendalikan. Tapi ada juga yang menyampaikan bahwa beliau sebetulnya kingmaker gitu, karena dia bisa mengarahkan ke sini, bisa mendorong kayak Gibran, Kaisang dan segala macam. Nah, tentu kaitan pertanyaan ini lebih ke yang harus kita tumbangkan itu siapa sih? Pak Jokowi kah atau ada sesuatu yang lain gitu? Ya, tetap Pak Jokowi. Ya, mau dua pandangan seperti tadi. Jokowi sebagai boneka, ya bonekanya kita tumbangkan atau ganti gitu kan. Jangan lagi dia menjadi pemimpin terkendali, ya kan gitu kalau boneka. Kalau dia kingmaker, apalagi tetap saja dia harus diganti, dimakzulkan begitu, Pak. Jadi kalau menurut saya dua-dua. Jadi kita nggak usah terjebak dalam diskusi. Dia kingmaker atau bukan? Jangan terjebak begitu. Kenapa, dan gak ada gunanya, Pak. Soal mau kingmaker mau boneka, boneka juga kalau sebagai presiden punya jabatan, punya kekuasaan walaupun boneka, tapi kalau dia presiden dia bisa menggerakkan organ-organ pemerintahan dan terbukti disetir juga bisa itu semua, gitu kan. Dan pola-pola yang ada mungkin juga bukan pola sendiri, pola orang lain melalui, gitu kan, kedudukannya sebagai presiden itu juga bisa
pungkiri jabatan itu. Makanya turunkan dulu dari jabatan presiden. Bahwa nanti akan ketahuan apakah dia kingmaker atau dia boneka India atau boneka Cina. Ada anggapan begini, Pak. Oh, kalau di belakangnya Pak Jokowi itu Pak Luhut, ya udah Pak Luhutnya aja dulu yang di ini gitu. Nggak bisa. Saya kira enggak. Luhut itu bukan figur kuat, gitu. Luhut nggak kuat kalau tidak didukung oleh oligarki lain, baik oligarki politik maupun oligarki bisnis. Ya itu kita dengar juga katanya Pak Luhut tuh gubernurnya oligarki, jadi urusan-urusan oligarki itu jadi tetap saja dia adalah kepanjangan tangan, gitu. Jadi bukan di situ. Menurut saya bukan soal Luhut nih. Kalau hanya menjatuhkan Luhut enteng, gitu ya. Tapi masalahnya bukan di situ. Ada satu di belakangnya, tapi Luhut bukan presiden. Walaupun Luhut itu punya pengaruh besar terhadap presiden, Luhut bukan presiden. Dia nggak bisa mengomando sesuai dengan jabatan seorang presiden. Nggak bisa. Tetap dia punya kendala bahwa dia hanya Menko, gitu. Pasti akan timbul juga konflik-konflik kalau Menko sudah melakukan tindakan sebagai presiden. Nggak bisa, presiden tetap Jokowi. Makanya makzulkan Jokowi, gitu. Maka akan makzul juga Luhut, gitu ya. Dan mungkin akan goyah itu oligarki, gitu Pak. Makzul juga Gibran. Gibran otomatis. Menarik juga, kemarin kita dengar mulai ada tuh muncul istilah makzulkan Gibran. Wow, saya bilang ini baru lagi. Iya, saya gitu Pak, makzulkan Prabowo Gibran. Kata orang, kok belum dilantik sudah dimakzulkan? Itu ngerti, itu kan bahwa Prabowo Gibran itu kan kepanjangan tangan Jokowi, gitu. Jadi satukan aja deh, gitu kan, bahwa makzulkan Jokowi, makzulkan Prabowo Gibran. Baik, Pak Rizal, barangkali seperti biasa closing statement, terutama untuk kawan-kawan yang seperjuangan dengan kita. Sekarang sudah ada yang di Jakarta, sebagian masih di daerah. Apa nih Pak pesan-pesan buat kawan-kawan? Saya kira perjuangan itu harus membutuhkan kesabaran. Sabar. Gitu kan, apalagi ini bulan Ramadan. Nah, kembali lagi kita ke pengajian Ramadan. Ya. Syahrul Sabr. Ini bulannya kesabaran. Gitu kan. As-sabru tawabul jannah. Sabar itu akan berakibat surga. Gitu. Jadi perjuangan ini butuh kesabaran. Kalau nggak sabar kita frustrasi Pak. Gitu kan. Mungkin juga merasa lelah, buat apa nggak berhasil, susah, kuat sekali, udah nggak mau lagi kita melakukan upaya-upaya menegakkan kebenaran dan keadilan, nggak mau lagi. Saya kira tidak, sabar, gitu ya. Ini bulannya sabar, sabar dalam berjuang. Ya insya Allah kalau saya lihat, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Berarti kalau kitanya sabar, Allah lah yang akan nanti mencabut kekuasaan dari orang-orang yang zalim. Gitu. Karena tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah itu yang mencabut kekuasaan sesuai kehendaknya sendiri. Begitu Pak. Tapi syaratnya ada. Syariatnya harus berjuang, jihad, sabar, dan melakukan konsolidasi terus-menerus. Gitu. Insya Allah kalau itu dilakukan dengan baik akan sampai pada waktunya. Jadi sekarang teman-teman terus saja, gitu kan, kita semua berjuang terus saja, gitu. Siapa tahu sudah ada namanya dead point. Dead point itu sebenarnya kita mau finish, tapi karena sudah di titik mati, kitanya mundur, gitu. Padahal itu sudah mau dekat ke finish, sudah mau menang. Cuman kitanya frustrasi, kitanya tidak sabar, begitu, mundur, gagal jadinya. Siapa tahu, gitu, waktunya sudah dekat. Jadi jangan orientasi hasil kalau begitu ya, lebih ke kita fokus ke proses perjuangan dengan penuh kesabaran. Kalau hasil urusan Allah Pak. Begitu aja. Kita seorang beriman sekarang ini dituntut untuk yakin akan kekuasaan Allah. Yakin akan kebesaran Allah, gitu. Yakin bahwa Allah itu mudah semuanya. Kan kita bilang Allahu Akbar. Allah besar. Kita kecil. Jokowi kecil, Luhut kecil.
Oligarki sebenarnya kecil, kan digede-gedekan saja, gitu Pak. Gitu, jadi seperti besar. Kalau begitu ada pernyataan bahwa kebenaran itu pasti menang itu bagaimana Pak Rizal? Iya, saya konteksnya. Kira itu soal waktu, Pak. Kebenaran itu pasti akan menang di mana-mana juga dalam proses sejarah apapun, gitu ya. Cuman waktunya, itulah rahasia, itulah ujian, Pak. Gitu, makanya orang-orang atau hamba-hamba Allah itu diuji, gitu kan, untuk konsistensi diri. Nah, kalau misalnya dia lulus ujian, ya tentu Allah beri kemenangan. Makanya disebut nasru minallah wa fathun qarib. Terus ada wabasyiril mu'minin. Jadi pertolongan dari Allah, nasrun minallah, fathun qarib. Kemenangan itu deket. Wabasyiril mu'minin, gembirakanlah orang beriman. Jadi berjuang juga harus gembira. Ini Pak poin penting menurut saya, berjuang itu harus gembira. Jangan wajahnya mengkerut gitu Pak, cemberut. Jika susah lah hidupnya gitu kan. Gitu kan. Jangan. Menurut saya mah ayo gembira, bahagia aja. Karena bukan kita kok yang menentukan kemenangannya. Allah gitu kan. Allah mengatakan wabasyiril mu'minin, gembirakan orang beriman. Nah, sedangkan ini perintah buat orang beriman berjuang. Saya jadi ingat ini Pak Rizal, ada katanya 3 level orang ketika menghadapi ujian. 1 ketika dia bersabar menghadapi ujian itu. Yang kedua levelnya naik, dia bersyukur dapat ujian itu. Yang ketiga naik lagi, dia gembira adanya ujian itu. Jadi saya ingat seperti yang Pak Rizal sampaikan barusan, bahwa kita harus bergembira ini. Wah, ini puncak Pak. Puncak ini. Puncak dari sikap kesadaran insan terhadap ilahi. Nah itu.